Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alaihimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk bertumbuh setiap hari. Hari ini kita akan membahas tentang keinginan. Namanya manusia, tak mungkin kita tidak punya keinginan. Maka judul bahasan kita kali ini adalah seni menata keinginan. Jika Anda menyukai konten pengembangan diri, refleksi kehidupan, dan pembelajaran inner game, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mari bertumbuh bersama satu langkah kecil setiap hari. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah salah apabila kita memiliki keinginan? Jawabannya tidak salah. Justru kunci sukses itu selalu dimulai dari kemauan atau keinginan yang kuat. Adanya keinginan ini menjadi sebab atau motivasi kita untuk bertumbuh. Keinginan juga adalah fitrah dasar manusia. Wajar ya, asal tidak berlebihan. Dengan keinginan itu juga kita bisa untuk move on dan move up. Tapi kalau tidak hati-hati terhadap keinginan, justru keinginan ini bisa menurunkan level kebahagiaan kita. Dia bisa merusak kedamaian dan kelapangan dada kita. Jadi, kita perlu menata keinginan tersebut agar seimbang. Kenapa kita perlu mempelajari seni menata keinginan? Agar kita tidak terjebak dengan keinginan, jebakan keinginan nafsu kita. Apa saja bentuk dari jebakan keinginan nafsu itu? Yang pertama, sibuk memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang sudah ada. Yang kedua, sibuk memikirkan hasil, lupa menikmati proses. Padahal setiap hari keinginan ini seperti hedonic treadmill, dia selalu berputar. Setiap manusia berjuang sekuat tenaga. Setelah dapat, akan senang, akan bahagia. Tetapi berapa lamanya senang? Rupanya menurut sains, neuroscience, rasa senang itu tidak bertahan lama. Mungkin hanya 3 atau sampai 6 bulan. Setelah itu, dia akan berjuang lagi. Karena apa? Karena punya keinginan yang lain. Sebab yang tadi sudah dia dapatkan sudah terasa biasa saja. Nah, inilah yang perlu kita kelola. Keinginan yang baik adalah keinginan yang tidak terjebak dalam jebakan keinginan nafsu. Yang seperti apa? Yang tetap
bisa mensyukuri dan berbahagia dengan masa kini. Ketika kita bisa menikmati prosesnya tanpa terganggu dengan hasil akhirnya. Inilah yang disebut dengan keinginan yang jernih. Ada beberapa cara untuk menata keinginan tersebut. Yang pertama namanya adalah gratitude prayer lewat doa syukur. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Naml surat yang ke-27 ayat 19 yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kita minta tolong kepada Allah agar Allah mengkaruniai nikmat untuk bisa kita mensyukuri, agar hati kita itu jernih sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Dengan itu kita bisa menjadikannya nikmat tersebut untuk beramal soleh. Yang kedua, gratitude journal atau journaling, yakni dengan menulis nikmat-nikmat yang mestinya harus kita syukuri. Semakin banyak yang bisa kita tuliskan, itu semakin baik. Bahkan kita kadang-kadang perlu minta tolong kepada orang-orang terdekat untuk mengingatkan kita terhadap nikmat yang harus kita syukuri karena kita punya blind spot. Jangan-jangan kita tidak menyadari, barangkali kehidupan kita adalah impian dari orang lain. Maka untuk bisa mensyukuri nikmat sekecil apapun, bersyukurlah. Yang ketiga, gratitude statement. Dengan cara ketika kita ngobrol, bercerita dengan orang lain, yang kita obrolkan adalah momen-momen yang penuh syukur. Menceritakan nikmat dengan niat untuk bersyukur, bukan untuk ria. Bagaimana agar kita punya kepuasan hidup? Rumusnya adalah hal-hal yang kita nikmati mesti jauh lebih banyak dari hal-hal yang kita inginkan. Apabila kita punya 50 keinginan, maka kita mesti punya minimal 50 juga hal yang bisa kita syukuri. Kalau lebih banyak dari itu akan lebih bagus lagi. Sehingga orang-orang beriman hidupnya happy, bahagia. Karena apa? Karena keinginannya sederhana. Hanya bagaimana Allah sayang kepadanya dan Allah memberikan ampunan untuknya. Jadi, bila keinginan kita bisa kita sederhanakan dan rasa syukur kita bisa kita tingkatkan, disitulah kita akan menemukan kepuasan hidup. Demikianlah untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari penjabaran seni menata keinginan ini
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.